Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang terdiri dari Tasya Bella Pratiwi, Agesivi Anissa, dan Devi Lailatul Putri akan mempresentasikan materi penyuluhan pembuatan pakan pelet ikan mandiri di daerah erupsi Merapi di Dusun Pulesari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Pengantar dari penyuluhan ini yaitu seperti yang kita ketahui, masyarakat di Dusun Pulesari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan daerah yang terkena erupsi Merapi, yang mana mayoritas mata pencaharian penduduk dusun adalah petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Untuk itu, perlu dilakukan usaha peningkatan pendapatan melalui usaha penyuluhan secara terpadu, melalui penyuluhan pembuatan pakan pelet ikan secara mandiri. Mengapa kita harus membuat pakan ikan secara mandiri? Agar menekan biaya produksi untuk perikanan budidaya. Di sini, kita harus mampu mencukupi kebutuhan pakan pada ikan dengan tetap menjaga efisiensi biaya produksi. Pakan ikan harus dikelola dengan baik agar efektif dan efisien. Pakan yang efektif mampu memberikan dan menghasilkan pertumbuhan atau daging ikan secara maksimal. Sedangkan efisien artinya tidak terjadi pemborosan biaya sehingga produksi menjadi mahal. Pada pakan ikan ini terdapat gizi dan nutrisi yang cukup lengkap untuk tumbuh dan berkembang ikan. Maka dari itu, pakan mandiri menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Cara seperti ini diyakini akan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan yang menjadi ujung tombak dari industri perikanan budidaya nasional. Terbukti keluhan masyarakat budidaya di Dusun Pulesari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pembudidaya selama ini karena mahalnya ongkos produksi dan sebagian besar dihabiskan untuk pembelian pakan. Dalam pembuatan pakan ikan mandiri ini ada 10 tahapan. Yang pertama, bahan baku pakan ikan. Yang kedua, pembuatan pakan. Yang ketiga, formulasi pakan. Yang keempat, penyiapan bahan baku. Yang kelima, penepungan pakan. Yang keenam, pencampuran. Yang ketujuh, pencetakan. Yang kedelapan, pengeringan. Yang kesembilan, pengemasan dan pelabelan. Dan yang kesepuluh yaitu penyimpanan dan distribusi. Bahan baku yang ada dalam pakan ikan ini yaitu seperti 1. Sumber protein, terdiri dari tepung ikan, tepung kulit udang, tepung bungkil, kedelai, ikan ruca. Yang kedua, sumber lemak, yaitu terdiri dari minyak ikan, minyak jagung, dan minyak sawit. Yang ketiga, sumber karbohidrat, yaitu terdiri dari tepung, polar, dedak, jagung, terigu, dan singkong. Yang keempat, sumber vitamin, yaitu terdiri dari vitamin A, D, E, K, C, dan B. Yang keenam, pengikat, yaitu terdiri dari tapioka, sagu, terigu, dan CMC. Dan yang ketujuh yaitu bahan tambahan seperti atraktan, yaitu minyak cumi, tepung rebon. Antidioksidan yaitu seperti BHT, DHA, dan sejenisnya. Anti jamur seperti anti-mold, antibiotik, dan hormon. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan baku. Yang pertama, kebutuhan gizi ikan yang akan dibudidayakan serta daya cerna ikan terhadap bahan baku yang akan digunakan. Yang kedua, harga bahan baku pakan ikan relatif murah. Yang ketiga, kualitas bahan baku pakan yang akan digunakan baik secara fisik maupun kimia. Dan yang keempat yaitu ketersediaan bahan baku pakan. Pembuatan pakan ikan. Dalam pembuatan pakan ikan yang berkualitas mengacu pada SNI pakan ikan. SNI pakan buatan untuk ikan berbeda-beda tergantung pada jenis ikan dan umur ikan. Sedangkan proses pembuatan pakan ikan, praproduksi, produksi, dan pasca produksi mengacu pada SNI 8227/2015 tentang cara pembuatan pakan ikan yang baik. SNI pakan pada ikan nila yaitu 01-7242-2006. Yang pertama, air maksimal satuan persen, pendederan 12, pembesaran 12. Yang kedua, abu maksimal
satuan persen, pendederan 13, pembesaran 13. Yang ketiga, protein minimal satuan persen 30, pendederan, pembesaran 25. Yang keempat, lemak minimal satuan persen, pendederan 5, pembesaran 5. Dan yang terakhir yaitu serat kasar maksimal satuan persen, pendederan 6, pembesaran 8. SNI pakan ikan patin. Yang pertama ada uji air max satuan persen, persyaratan mutu, pendederan 12, pembesaran 12, induk 12. Yang kedua, jenis uji abu max satuan persen, persyaratan mutu, pendederan 13, pembesaran 13, induk 13. Yang ketiga, jenis uji protein min satuan persen, persyaratan mutu, pendederan 30, pembesaran 25, induk 35. Yang keempat, jenis uji lemak min satuan persen, pembesaran mutu, pendederan 5, pembesaran 5, induk 7. Yang terakhir, jenis uji serat kasar max satuan persen, persyaratan mutu, pendederan 8, pembesaran 8, induk 8. SNI pakan ikan lele. Yang pertama, jenis uji air max satuan persen, persyaratan mutu, pendederan 12, pembesaran 12/12, induk 12. Yang kedua, jenis uji abu max satuan persen, persyaratan mutu, pendederan 13, pembesaran 13/13, induk 13. Yang ketiga, jenis uji protein min satuan persen, persyaratan mutu, pendederan 30, pembesaran 28/25, induk 30. Jenis uji lemak min satuan persen dan persyaratan mutu, pendederan 5, pembesaran 5/5, induk 5. Yang kelima, jenis uji serat kasar max satuan persen, persyaratan mutu, pendederan 6, pembesaran 8/8, induk 8. SNI pakan ikan mas. Yang pertama, jenis uji air max satuan persen, persyaratan mutu, pendederan 12, pembesaran 12, induk 12. Yang kedua, jenis uji abu max satuan persen, persyaratan mutu, pendederan 13, pembesaran 13, induk 13. Yang ketiga, protein min satuan persen, persyaratan mutu, pendederan 30, pembesaran 25, induk 30. Yang keempat, jenis uji lemak min satuan persen, persyaratan mutu, pendederan 5, pembesaran 5, induk 5. Yang kelima, jenis uji serat kasar max satuan persen, persyaratan mutu, pendederan 6, pembesaran 8, induk 8. SNI pakan ikan gurame. Yang pertama, jenis uji air max satuan persen, persyaratan mutu, ukuran ikan 3-5 cm 12, ukuran ikan 5-15 cm 12, ukuran ikan lebih dari 15 12. Yang kedua, jenis uji abu max satuan persen, persyaratan mutu, ukuran ikan 3-5 cm 12, ukuran ikan 5-15 cm 12, ukuran ikan lebih dari 15 cm 13. Yang ketiga, jenis uji protein min satuan persen, persyaratan mutu, ukuran ikan 3-5 cm 38, ukuran ikan 5-15 cm 32, ukuran ikan lebih dari 15 cm 28. Yang keempat, jenis uji lemak min satuan persen, persyaratan mutu, ukuran ikan 3-5 cm 7, ukuran ikan 5-15 cm 6, ukuran ikan lebih dari 15 cm 5. Yang kelima, jenis uji serat kasar max satuan persen, persyaratan mutu, ukuran ikan 3-5 cm 5, ukuran ikan 5-15 cm 6, ukuran ikan lebih dari 15 cm 8. Formulasi pakan. Dalam menentukan formulasi pakan, bahan baku seperti tepung ikan, jagung kuning, tidak halus, bungkil kelapa, bungkil kedelai yang akan digunakan sudah diketahui zat gizi atau kandungan nutrien yang terkandung di dalamnya seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Hal ini penting untuk menentukan kualitas nutrisi pakan dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan. Hanya saja, kelemahan penggunaan bungkil kelapa sendiri adalah kandungan minyaknya masih tinggi dan mudah menjadi tengik. Ketengikan ini
akan mengganggu selera makan ikan dan pencernaannya. Formulasi pakan pembesaran ikan lele. Bahan tepung ikan jumlah 25%, berat 2.500 gram. Bahan tepung bungkil kedelai jumlah 20%, berat 2.000 gram. Bahan tepung jagung jumlah 20%, berat 2.000 gram. Bahan dedak halus jumlah 33%, berat 3.300 gram. Bahan vitamin mix jumlah 1%, berat 100 gram. Bahan mineral mix jumlah 1%, berat 100 gram. Prosimat komposisi persen bobot kering. Protein 28-32, lemak 10-11, serat kasar 5-6, abu 11-13. Penyiapan bahan baku. Yang pertama, bahan baku dipilih dengan memperhatikan kriteria, ketersediaan, dan kontinuitas, harga, kualitas bahan baku, keamanan pangan, seperti bebas antibiotik, residu, dan cemaran lainnya, dan kemudahan diperoleh serta penggunaannya. Yang kedua, dilakukan pengujian mutu fisik, kimia, dan biologi. Yang ketiga, pengadaan bahan baku disertai spesifikasi, sumber atau asal-usul, detail prapengolahan, bahaya, cara penggunaan dan penyimpanannya. Yang keempat, bahan baku yang dapat mengalami kerusakan karena suhu dan kelembapan hendaknya disimpan di dalam ruangan yang dilengkapi palet. Yang kelima, bahan baku ditempatkan sesuai dengan sifatnya, seperti padat, cair, dan tepung. Selanjutnya, sebelum diproses, bahan baku harus dalam kondisi baik serta digunakan menurut prosedur first in, first out atau FIFO. Penampungan. Yang pertama, tujuan dari penampungan agar tidak terhambat proses pencampuran dan pencetakan. Selain itu, untuk meningkatkan daya cerna ikan dan agar pelet tidak mudah hancur. Yang kedua, bentuk partikel bahan baku padat dan kering yang akan digunakan berupa tepung. Yang ketiga, bahan baku yang belum berupa tepung seperti biji-bijian. Pencampuran. Yang pertama, tujuan dari pencampuran adalah untuk menghasilkan campuran bahan yang homogen. Yang kedua, bahan baku yang sudah halus ditimbang berdasarkan kebutuhan sesuai dengan formulasi yang telah dibuat. Yang ketiga, bahan baku tersebut kemudian dicampur sampai merata menggunakan mesin pencampur atau mixer, dimulai dari bahan yang jumlahnya sedikit hingga bahan yang jumlahnya banyak. Yang keempat, keseimbangan antara jumlah bahan yang dicampur dengan waktu pencampuran menentukan bahan tersebut akan tercampur secara merata. Pencetakan. Yang pertama, tujuan dari pencetakan untuk mengubah campuran bahan baku pakan menjadi pelet dengan ukuran dan bentuk fisik tertentu sehingga cocok diberikan kepada ikan. Yang kedua, bahan baku yang sudah dicampur dapat langsung dicetak menjadi pakan dengan menggunakan mesin pencetak. Yang ketiga, dalam pencetakan pelet, yang perlu mendapatkan perhatian adalah tekanan dalam mesin pencetak. Yang keempat, pencetakan pakan disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran ikan. Selanjutnya ada pengeringan. Proses pengeringan dilakukan secara manual dengan menjemur di bawah sinar matahari atau diangin-anginkan dan menggunakan alat pengering yang lengkap dengan pengatur suhunya seperti oven gas atau oven listrik. Nah, proses pengeringan bisa dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari atau menggunakan mesin. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penjemuran secara alami tentu sangat tergantung kepada cuaca, higienitas atau kebersihan pakan dan harus dijaga dengan baik. Jangan sampai tercemar debu atau kotoran dan gangguan hewan atau unggas yang dikhawatirkan akan membawa penyakit. Jika alat yang digunakan mesin pengering, tentu akan memerlukan biaya investasi dan biaya operasional yang cukup tinggi. Maka disarankan
lebih menggunakan manual saja. Pakan yang sudah kering itu tadi dilakukan uji mutu pakan. Selanjutnya di sini ada pengemasan dan pelabelan. Kemasan pakan harus diberi label sesuai dengan jenis dan spesifikasinya. Seperti yang kita lihat di toko-toko, pada kemasan pada ikan umumnya itu memiliki label, komposisi, dan lain-lain. Label pakan harus memenuhi ketentuan dalam regulasi terkait pakan ikan yang mencantumkan merek dagang, nama produsen, penentuan pakan, bobot bersih, jenis bahan, kandungan nutrisi, dan tanggal kadaluarsa dan sebagainya. Setelah kita mengetahui pengemasan dan pelabelan, selanjutnya akan dilakukan penyimpanan dan distribusi pakan. Pakan disimpan di gudang yang memenuhi persyaratan teknis atau tidak seperti tidak lembab atau cukup sinar matahari, dan di bawahnya diberi alas atau rak kayu yang disebut palet. Pakan yang disimpan di ruang penyimpanan tidak selalu aman. Serangan serangga dan organisme mikroskopis selalu mengintai, seperti hama atau tikus, seperti itu, dan menyebabkan kehilangan bobot, kualitas, resiko kesehatan, dan ekonomis si pakan itu sendiri. Kehadiran serangga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sumber serangga, ketersediaan pakan, temperatur, kelembapan udara, dan kehadiran organisme lain. Selain itu, ada pengaturan penumpukan pakan menggunakan palet, dan distribusi dilakukan untuk memudahkan pengambilan sesuai urutan masuk berdasarkan prinsip first in, first out atau FIFO. Nah, FIFO itu sendiri merupakan sebuah metode yang dimana sebuah barang pertama kali masuk harus juga pertama kali yang dikeluarkan. Setelah kita mengetahui pembuatan pakan ikan mandiri, di sini kita akan menjelaskan mengenai manajemen pakannya, yang meliputi yang ke-1 pakan berkualitas, yang kedua ukuran pakan, yang ketiga jadwal pemberian pakan atau feeding program, yang keempat jumlah pakan. Poin pertama yaitu pakan berkualitas. Caranya, pilihlah pakan yang berkualitas. Pakan yang baik tentunya mengandung nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Umumnya, semua jenis ikan menghendaki kandungan protein dalam pakan ikan tidak kurang dari 27%. Tidak hanya itu, ikan membutuhkan asupan nutrisi lain selain protein, seperti halnya lemak, karbohidrat, serat, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya manusia saja, tetapi ikan juga seperti itu. Nah, pemberian pakan yang tepat dan berkualitas dapat meningkatkan potensi keunggulan ikan itu sendiri yang dibudidayakan sehingga dapat meningkatkan hasil produksi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya poin 2 ada ukuran pakan. Berikanlah pakan yang sesuai dengan bukaan mulut ikan atau umur ikan. Semakin besar ukuran ikan, bukaan mulut akan semakin besar dan pakan yang diberikan pun diameternya lebih besar. Pakan yang tidak sesuai dengan bukaan mulut ikan akan berakibat fatal, bahkan tidak akan bermanfaat dan berfungsi dengan optimal. Nah, maka dari itu, pakan menjadi kunci penting bagi pembesaran ikan, contohnya pada ikan lele. Terutama jika dilihat dari ukuran lele, misalnya untuk ikan ukuran 7-8 cm, pada awalnya diberi pakan dengan ukuran diameter 2 mm. Setelah 3 minggu, biasanya ukuran pakannya diubah menjadi 3 mm. Pakan yang digunakan untuk pembesaran setidaknya mengandung protein sebesar 30% sehingga pertumbuhannya menjadi optimal. Poin 3, ada jadwal pemberian pakan atau feeding program. Perlu diketahui bahwa ikan memiliki waktu lapar dan waktu kenyang. Dan itu setiap ikan memiliki waktu lapar dan waktu kenyang masing-masing. Sehingga pelajari dan kenali kondisi ikan, apakah kenyang atau lapar. Berikan pakan pada saat ikan sedang lapar. Hentikan pemberian pakan sesaat ikan akan kenyang, sehingga kecil kemungkinan pakan akan digunakan kembali.
Nah, jika dipaksakan memberi pakan saat ikan kenyang, itu akan menyebabkan kolam kotor akibat sisa-sisa makanan yang tidak termakan atau dimuntahkan kembali pada si ikan. Itu juga akan berakibat ke kesehatan dan kualitas ikan nantinya. Alhasil, akan rugi pakan, produksi, dan biaya. Selanjutnya, poin 4, ada jumlah pakan. Yang pertama, pemberian pakan pada ikan harus sesuai dengan jumlah kebutuhan ikan yang dipelihara. Itu sebabnya kita perlu mengenali kapan ikan lapar, menentukan pakan yang berkualitas, serta menyusun jadwal pemberian pakan. Hal ini akan menentukan jumlah pakan yang dibutuhkan dan diberikan pada ikan. Yang kedua, jenis pakan yang berbeda akan beda pula kebutuhannya. Pakan yang dengan kualitas rendah umumnya akan dibutuhkan lebih banyak. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh gizi yang sesuai kebutuhan yang diperlukan dari jumlah pakan yang lebih banyak. Maka dari itu, kita diharuskan memilih pakan yang berkualitas. Yang ketiga yaitu masing-masing jenis ikan dan usia ikan membutuhkan jumlah pakan yang berbeda-beda. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, ikan yang masih ukuran benih atau muda membutuhkan jumlah pakan yang lebih banyak. Mengapa? Karena di saat ukuran benih muda itu, ikan akan membutuhkan nutrisi yang banyak. Jadi, otomatis akan lebih mendapatkan pakan yang banyak dari yang dewasa. Maka dari itu, anjuran pemberian pakannya bisa 8-10% dari berat badannya. Sedangkan ikan ukuran dewasa membutuhkan pakan lebih sedikit, biasanya 3-5% dari berat badannya. Yang keempat, ada menentukan jumlah pemberian pakan harus dilakukan berdasarkan identifikasi jenis ikan, ukuran ikan, umur ikan, serta perkiraan bobot berat badan ikan atau biomas ikan. Maka dari itu, dalam pemeliharaan ikan, kita dianjurkan untuk melakukan sampling. Salah satu tujuannya adalah untuk mengevaluasi pakan yang telah diberikan serta mengambil keputusan pakan yang akan diberikan untuk selanjutnya. Kita penyuluh di sini berharap apabila telah selesai melakukan penyuluhan ini, masyarakat di Dusun Polesari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tahapan adopsi inovasi teknologi yang dianjurkan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.